warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Dindawati dengan NIM 19002086 di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait satu topik, atau kita akan angkat topik yang mana kaitannya dengan pengelolaan sebuah lembaga pendidikan yang mana dikelola oleh seseorang, yakni yang kita sebut sebagai pemimpin, atau kita bicara tentang leadership. Kalau kita bicara tentang leadership, berarti kita juga akan bicara tentang soal teori-teori yang menyebabkan atau menjadi penyebab munculnya istilah kepemimpinan atau pemimpin ini. Jadi sebab-sebab timbulnya pemimpin ada 3 teori yang mendasarinya, yakni yang pertama kita menyebutnya teori genetik, atau teori yang mengindikasikan bahwa namanya pemimpin itu muncul ketika ia dilahirkan, karena ia dilahirkan. Jadi pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat-buat, tidak didesain, atau tidak dibentuk, melainkan lahir sendiri sebagai seorang pemimpin yang memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Artinya, memang ketika seseorang lahir itu, ia diyakini akan membawa sifat-sifat kepemimpinan, meski ini tidak dipunyai oleh semua orang, oleh banyak orang. Yang kedua, dalam teori genetis ada kondisi di mana memang seseorang itu mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi seorang pemimpin. Misalnya dalam garis keturunan kerajaan ada putra mahkota yang dilahirkan oleh permasyuri, pada suatu saat kelak memenuhi syarat ataupun tidak, maka takdirnya akan menjadi seorang raja. Jadi ini namanya garis keturunan dalam konsep kepemimpinan dari sisi teori genetis. Yang ada teori kedua yang menjadi penyebab atau sebab musabab timbulnya pemimpin ini, yakni teori sosial. Teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan, dengan kata lain ia tidak dilahirkan, tapi didesain, direncanakan, sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul satu kondisi seseorang siap untuk menjadi pemimpinnya. Yang mana ini yang kedua yang diyakini oleh teori sosial adalah siapapun orangnya, dari kelas ekonomi manapun, dari garis keturunan siapapun, mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, atau artinya tidak pandang bulu siapapun yang mau menjadi pemimpin selagi mereka berlatih, selagi mereka mau memperkaya ilmunya, mau mempersiapkan diri, mau memunculkan, mendesain, atau mengelola, bahkan menambah kemampuannya. Maka saat itu saat dia sudah bisa menjadi pemimpin, maka dia bisa menjadi pemimpin. Jadi tidak melihat dari strata sosialnya. Muncul teori ketiga, ini namanya adalah teori ekologi. Teori ekologi ini adalah kombinasi kedua teori tadi, yang mana ini mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi-reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seorang itu akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis mereka memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Apalagi dengan sadar suatu saat kelak dia membentuk atau menyempurnakan atau menambah skill pengetahuannya, wawasannya tentang pendidikan dan lain sebagainya untuk tampil menjadi seorang pemimpin, yang artinya satu garis genetis saja itu tidak membuat orang layak menjadi seorang pemimpin. Kesempurnaan seorang pemimpin ketika memiliki sifat lahiriah kemudian disempurnakan secara harfiah. Nah, maka ini akan menjadi satu kombinasi yang luar biasa yang dipercaya oleh teori ekologi tesis Real Me Leader. Jadi dengan sadar kita memiliki sifat-sifat yang kita bawa sejak lahir, dengan sadar pula kita akan membentuk dan membenahi kekurangan-kekurangan yang ada dan menyempurnakan skill-skill kepemimpinan kita. Maka kita akan lihat sekarang bagaimana sebenarnya konsep dari kepemimpinan ini. Kita mesti lihat bagaimana pengertian dari istilah kepemimpinan ini dari sudut pandang ahli atau beberapa pakar atau beberapa pendapat yang kita akan coba angkat. Apa yang dijelaskan oleh Hadwood, yang mana menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar mereka mau bekerja sama dengan kita untuk melakukan tujuan yang diinginkan oleh bersama atau keinginan dari lembaga. Pendapat sebagian dan Sutarto, paling tidak ketika kita coba olah, ini merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi
perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama, agar mereka mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang kita telah tetapkan. Pendapat yang sangat lama terkait dengan kepemimpinan ialah dijelaskan oleh Terry dan juga Franklin. Franklin menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan-hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau mempengaruhi pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Sedangkan Franklin Seymour menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah satu kemampuan, satu skill yang membuat seseorang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya oleh orang yang bersangkutan. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya namanya kepemimpinan itu ya skill, kemampuan seseorang, kemampuan kita yang dalam mempengaruhi orang lain. Yang dimaksud ada orang-orang yang memang kita pimpin, atau kalau dalam satu lembaga ya karyawan, skill mempengaruhi mereka agar mereka mau melakukan apa yang kita inginkan dalam konteks pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan bersama atau tujuan lembaga. Jadi ketika satu lembaga kantor dipimpin oleh seorang tidak memiliki skill, itu akan mempengaruhi kinerja yang ada di lembaga, karena mempengaruhi orang lain ketika bicara, ketika menyampaikan suatu statement tapi tidak didengarkan atau ada indikasi tidak mampu meyakinkan orang lain atau mempengaruhi bahannya, ini akan menjadi sesuatu atau persoalan yang sangat besar nantinya. Kenapa? Pada akhirnya ini akan memberikan dampak bahwa orang-orang yang dipimpin itu tidak mau mendengarkan, apalagi mengikuti apa yang diinginkan. Otomatis ini akan berakibat pada kinerja atau perusahaan yang tentu saja dalam jangka waktu yang panjang ataupun yang pendek dapat memberikan dampak yang mana ini terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Muncul satu pertanyaan yang seringkali memang harus kita jawab ketika bicara soal kepemimpinan. Ada 3 syarat yang mesti dipenuhi oleh seseorang ketika menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya banyak, tapi yang jelas secara teoritik kita coba berasumsi pada teori-teori yang muncul, apakah di berbagai buku, di berbagai jurnal atau artikel terkait dengan kepemimpinan. Mereka membaginya dalam beberapa konsep yang paling umum. Ada 3 yang paling penting dalam konsep kepemimpinan, yakni syarat-syarat kepemimpinan itu. Jadi dilihat dari 3 hal. Yang pertama, kekuasaan. Itu adalah satu otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, kemudian mengarahkan bawahannya, menggerakkan karyawannya, menggerakkan orang-orang yang memang berada di bawah kepemimpinan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas dan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua ini kaitannya yakni terkait dengan kewibawaan ya. Kewibawaan itu sendiri merupakan keunggulan atau kelebihan yang terutama seseorang sebagai pemimpin ini mampu mengatur orang lain. Ada juga faktor X yang menyebabkan orang lain tanpa disadari mau mengikuti atau patuh terhadap apa yang kita sampaikan. Yakni dan yang ketiga, secara kepemimpinan itu adalah konteks ini. Jadi adalah kemampuan yaitu kemampuan dari sumber daya, kekuatan, yakni kesanggupan, termasuk kecakapan secara teknis, sosial, skill yang lain yang memang dipenuhi, yang dimiliki oleh seseorang yang melebihi kemampuan orang-orang di sekitarnya. Jadi paling tidak ketika kita ditanya dalam konsep ini ya, yang menjadi syarat pemimpin itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang yang punya wibawa, dan orang yang mempunyai kemampuan melebihi kemampuan orang lain. Kalau pendapat James Ely, yakni dalam jurnalnya, dia menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada, dia harus mempunyai kelebihan yang layak yang tidak dimiliki oleh orang banyak gitu, yang ada di sekeliling mereka. Artinya kalau ada dia memiliki skill yang dimaksudkan jauh melebihi kemampuan orang lain, itu yang akan itu mulai dari yang pertama, yakni adalah kepastian, kecerdasan, keadaan, termasuk kemampuan komunikasi dan berbicara, dan kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan, menilai dan melakukan analisis terhadap sebuah lembaga. Yang kedua kaitannya adalah dengan prestasi. Tentu saja yang dimaksudkan adalah orang-orang yang berhak menjadi pemimpin adalah orang-orang yang berprestasi, yang mampu dibandingkan
orang lain, yang mana gelarnya kesarjanaannya, artinya secara induksi mereka memang dipandang punya kelebihan level pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian ini ilmu pengetahuan dan wawasan di segala bidangnya, barangkali apalagi kaitannya dengan kemampuan mengelola manusia, mengelola berbagai sumber daya yang ada di sebuah lembaga. Yang ketiga kaitannya adalah dengan tanggung jawab. Jadi ada keberanian, ada unsur ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, dan berbagai hal yang sebenarnya kalau harus disimpulkan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di segala hal. Meski tidak ada yang sempurna, tetapi ada tuntutan bagi seorang pemimpin, ya ini adalah untuk orang-orang yang dipandang lebih dibandingkan mereka-mereka yang dipimpin. Terakhir soal terkait dengan status, bukan sesuatu yang terkait dengan sosial ekonomi, tapi juga ada persoalan partisipasi aktif, jadi memiliki stabilitas yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita masih kunci statement ini adalah seluruh syarat baik menjadi manusia terpilih itu harus dimiliki oleh seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin. Maka pemimpin ini bukanlah sesuatu hal yang mudah gitu. Jadi sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri pemimpin yang baik, kepemimpinan yang baik. Ketika kita lihat sebagai seorang leader dalam konteks apapun, baik di rumah tangga, yang menjadi leader itu harus memiliki indikasi atau ciri-ciri yang baik. Nah, menurut Runi Kerungan ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang itu memiliki ciri yang baik sebagai seorang pemimpin. Jadi ada alat ukurnya dan dia menangkap dalam beberapa hal. Jadi ada dalam 3 hal sebagai ciri utama seorang pemimpin. Yang pertama yakni memiliki jiwa pemimpin yang baik gitu, pemimpin yang mampu sekaligus merasakan berbagai gejala dan mengerti berbagai gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks apapun. Jadi dalam konteks hubungan sosial, jadi tidak serta-merta menerima, tetapi berbagai gejala bisa didesain, jadi bisa dimaknain sebagai sesuatu hal, isu-isu, kemudian dianulir dalam satu kesimpulan yang memunculkan berbagai statement dan menghasilkan satu kebijakan yang berdasarkan apa yang kita lihat. Yang kedua kaitannya dengan kecakapan, jadi berpikir secara abstrak. Jadi berpikir secara abstrak yang dimaksudkan di sini. Jadi artinya adalah selayaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas, pintar, intelijensi yang tinggi, dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang untuk mengambil berbagai kebijakan, untuk memutuskan sesuatu. Jadi perlu dikenali leadership is decision making. Lebih detail dan ini butuh kemampuan berpikir, daya olah pikiran, dan juga otak yang kita butuhkan itu tidak main-main. Jadi seorang pemimpin harus bisa menganalisa berbagai persoalan, berbagai hal, kemudian memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya, dalam berbagai lembaga yang bermanfaat bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk tujuan lembaga atau organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, dari kepemimpinan yang baik itu adalah keseimbangan emosi. Jadi pemimpin seharusnya adalah orang yang stabil secara emosi tidak mudah naik darah, tidak mudah emosi, membuat ribut yang menandakan emosinya belum mantap atau labil sehingga menyulitkan ketika mengambil keputusan atau berhadapan pada kondisi-kondisi yang mau menuntut dia untuk mengambil keputusan yang baik mana gitu. Nah, orang yang demikian, orang yang kita anggap sebagai orang yang labil secara emosi itu akan sulit untuk mengambil keputusan yang bijak, yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang, apalagi kepentingan lembaga. Maka seorang pemimpin adalah orang-orang yang memiliki stabilitas, yang mana emosinya sangat baik, yang mengindikasikan bahwa orang yang dipandang sebagai pemimpin itu baik dari 3 ciri. Yang pertama mulai dari penglihatan sosial, kecakapan berpikir abstrak, kemudian yang ketiga kestabilan emosi. Ini juga kestabilan emosi juga jadi 3 indikasi yang mana ini bisa dijadikan sebagai teropong apakah pemimpin yang ada di sekitar kita atau di lembaga tempat kita bekerja ini adalah pemimpin yang baik, yang layak, yang sudah terindikasi sebagai pemimpin yang baik gitu. Ada pula istilah pimpinan formal. Ada pemimpin formal dan informal dalam masyarakat. Jadi kita sudah mengenal berbagai jenis kepemimpinan seperti kepemimpinan negara, kepemimpinan agama, kepemimpinan seminar, dan lain sebagainya. Bahkan
Di rumah tangga juga ada kepemimpinan rumah tangga. Sehingga dari berbagai jenis kepemimpinan ini kita bisa klasifikasikan dalam 2 kelompok besar. Ini akan kita bahas setelah ini. Kita menyebutnya pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan atau pengangkatan yang sifatnya resmi atau formal untuk memangku satu jabatan atau satu kedudukan dalam satu struktur organisasi yang jelas. Jadi dengan segala hak kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi dalam lembaga atau perusahaan yang sudah ditetapkan. Ciri-ciri pemimpin formal ialah berarti pada statusnya sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh orang yang berwenang, artinya secara garis birokrasi dia ditunjuk untuk mengemban sebuah jabatan. Dan ciri yang kedua adalah mempunyai dukungan atau mendapatkan atau memperoleh dukungan dari organisasi formal yang kemudian mempunyai atasan. Dan yang ketiga adalah ciri dari kepemimpinan formal ialah harus memenuhi berbagai persyaratan formal yang ditetapkan oleh lembaga, harus memiliki sertifikat apa, ijazah apa, pendidikan apa. Jadi mau tidak mau harus kita penuhi dulu karena itu akan menjadi satu dasar yang harus dilalui oleh seorang pemimpin ketika akan dipilih, yang akan dipilih menjadi pemimpin. Kemudian ada kondisi dia akan mendapatkan proses kenaikan pangkat atau jabatan, dapat dimutasikan kemudian memperoleh imbalan atau gaji yang mana merupakan balas jasa berupa material-material yang mana ini menjadi prasyarat. Sementara informal itu kebalikannya. Pemimpin informal itu adalah orang yang tidak secara resmi ditunjuk sebagai pemimpin, tapi ini jelas adalah sebuah bentuk penghormatan yang biasanya ditunjuk sebagai pemimpin yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau banyak orang yang ada di sekeliling mereka. Ciri pemimpin informal adalah masyarakat kelompok bahkan bisa lebih besar dari satu lembaga itu mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta atau tanpa disuruh diakui sebagai pemimpin. Artinya ada satu pengaruh yang luar biasa yang mana ini pengaruh personal yang akhirnya diterima dan diakui oleh masyarakat. Yang kedua, tidak ada layaknya seperti pemimpin formal yang mana tidak ada pengangkatan secara resmi bahwa dia harus dinobatkan sebagai pemimpin, yang mana serta-merta ini namanya pemimpin atau label pemimpin ini langsung melekat begitu saja, begitu dalam orang yang bersangkutan. Jadi tanpa diminta itu labelnya udah melekat. Yang ketiga itu tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang bisa memutasikan kepemimpinan yang ia dapatkan. Jadi dia tidak punya atasan, tidak ada garis kewenangan yang menuntut dia atau memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jadi yang jelas jika melakukan kesalahan maka mereka tidak dikenakan atau tidak mendapatkan kemungkinan sanksi hukum. Jadi hanya saja pada akhirnya dia akan mendapatkan kekurang percayaan dari orang-orang di sekitarnya, jadi hilang kepercayaan. Namun secara hukum ini tidak bisa dituntut. Kemudian bisa jadi ciri lainnya ialah ia tidak mendapatkan balas jasa terkait hal apapun, baik secara material, ia memang tidak digaji, dan ini ciri-ciri yang bisa membedakan pemimpin formal dan pemimpin informal. Nah, sekarang kita lihat di tengah masyarakat seperti apa atau ciri mana yang kita indikasikan sebagai pemimpin formal, dan ada tidak dalam pandangan analisis kita yang mengindikasikan orang-orang tertentu yang ternyata adalah leader, bahkan sangat luar biasa pengikutnya, tapi ini sama sekali tidak pernah diangkat, tapi labelnya itu melekat bahwa ia seorang pemimpin. Ini kita sebut sebagai pemimpin informal. Ada istilah pemimpin, ada istilah kepala. Sekarang mana dalam pikiran kita yang dianggap sebagai konteks leadership ya? Nah, ini yang akan kita bahas. Dan bagaimana saudara bisa membedakan antara kedua hal ini sama atau justru sama antara kepala dengan pemimpin. Kepala dan pemimpin dalam masyarakat kita secara umum sering dikacaukan, bahkan dianggap mirip dan relatif sama. Padahal istilah ini sangat amat berbeda dari pengertian dari kepala dan pemimpin, mengindikasikan
dua hal yang konteksnya tidak sama. Jadi sekarang kita coba analisis satu persatu. Kepala itu adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang yang mengepalai satu kantor atau jabatan, yang kemudian dia bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Kepada bawahan, memberikan perintah kemudian bertindak sebagai penguasa, ini kepala. Apabila anak buah biasanya bisa mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan dengan cara dan waktu yang telah ditetapkan. Apabila seorang kepala ini ingin berhasil, maka ia harus bekerja dengan sangat baik. Ia harus meyakinkan anak buahnya agar mau menerima apa yang ia minta. Ini yang disebut dengan istilah kepala. Sedangkan pemimpin berbeda dengan kepala. Pemimpin itu seorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Nah, yang selanjutnya, yang bersangkutan diberikan satu tugas untuk memimpin orang-orang lain, memimpin banyak orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok, yaitu untuk kelancaran tugasnya diberikan hak-hak istimewa kepada orang yang bersangkutan yang kita sebut sebagai leader tadi. Dibandingkan dengan kelompok lain bahwa hak istimewa itu memang layak dia miliki. Kenapa? Karena dia memiliki kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh orang lain, yang dapat diterima oleh bawahannya karena mereka yang memilih dan sadar bahwa mereka melakukan pemilihan itu. Maka pemimpin pada konteks tertentu memiliki persamaan, tapi jelas sekali memiliki perbedaan yang kita coba lihat bagaimana persamaan pemimpin. Kepala dan pemimpin itu sama-sama memiliki anak buah, sama-sama memiliki orang yang dipimpin, yang mana ini pasti. Yang kedua, kepala dan pemimpin dua-duanya diberikan tugas atau pekerjaan yang mana kemudian harus dipertanggungjawabkan, yang mana ini sama secara prinsip. Kedua hal ini menjadi satu tugas yang harus diemban oleh keduanya. Tapi perbedaannya adalah kepala oleh instansi atau kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat tapi dipilih oleh mereka yang terlibat, yang mana justru mereka yang sekarang menjadi karyawan. Yang kedua, kepala, kekuasaannya itu berasal dari kekuatan peraturan atau kekuasaan atasan, sedangkan pemimpin kekuasaannya itu menurut peraturan yang dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga, kepala tanggung jawabnya kepada atasan, sedangkan pemimpin tanggung jawabnya pada atasan juga yang harus bersedia bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpin. Jadi kalau kepala itu hanya ke atas, tapi kalau yang namanya pemimpin itu ke semua lini. Mereka harus dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin. Baiklah, kita sampai ke bagian terakhir, ini terkait soal pendekatan pemimpin. Yang pertama adalah persoalan pendekatan sifat. Diawali dari satu pemikiran yang kita sebut sebagai faktor turun-temurun, yang mana ini pemimpin didasarkan pada garis keturunan. Kemudian dikembangkan adanya teori baru yang bernama psikokarakteristik teori, yang mana ini ditimbul satu statement bahwa pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan-latihan sehingga setiap orang punya potensi untuk menjadi pemimpin. Kondisi ini ketika bersinergi layak bagi seorang pemimpin itu memiliki sifat-sifat yang baik yang harus mereka miliki, serta sudah menjadi seorang pemimpin yang sifat-sifatnya yang dimaksud adalah memiliki ketakwaan kepada Tuhan, yakni kemudian jujur, sehat secara jasmani, rohani, tegas, yang mana istilah itu adalah segala macam yang disebut dengan pendekatan sifat. Yang kedua, pendekatan perilaku, yang mana ini adalah satu konteks keberhasilan dan kegagalan seseorang. Satu konteks keberhasilan dan kegagalan seseorang. Yang dimaksud di sini adalah kegagalan yang mana atau keberhasilan seseorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil berbagai proses kebijakan selama proses yang dipimpin. Dan yang ketiga, pendekatan itu kita sebut sebagai pendekatan kontingensi, yang mana ini adalah sebab untuk mengurus satu organisasi yang dapat dilakukan dengan paralel atau tunggal untuk segala situasi, yang pada kenyataannya di tiap organisasi memiliki ciri-ciri khusus yang tidak sama. Bahkan organisasi yang sejenis akan menghadapi masalah-masalah yang berbeda,
yang sebenarnya tidak dapat dipimpin atau dengan perilaku tunggal untuk segala situasi atau situasi sebenarnya berbeda. Situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang harus juga berbeda. Yang terakhir adalah pendekatan terpadu. Pendekatan ini termasuk pendekatan terpadu ini menurut Sensley and Blanchard, dia memadukan teori kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan adanya kesamaan dari berbagai macam perbedaan di antara semua teori-teori yang muncul. Nah, teori yang dipadukan itu adalah satu perpaduan antara teori motivasi tentang kebutuhan teori, tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang kedua, perpaduan antara teori motivasi dengan teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Begitu juga dengan perpaduan antara 4 sistem manajemen tingkat kematangan bawahan dan pendekatan situasional yang katanya seringkali dimanfaatkan oleh banyak pemimpin dalam rangka memimpin atau mengambil berbagai macam kebijakan terkait dengan analisis masalah yang ada di lapangan. Baik, itulah tadi teman-teman. Barangkali ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk memperkaya kita, menambah wawasan kita, yang mana ini dapat berguna juga bagi kita untuk nanti kitanya pada saat bekerja tidak akan asing lagi dengan kepala atau pemimpin di sebuah lembaga. Jadi kita pun tahu apa-apa saja pendekatan yang ada dan bagaimana gaya-gaya kepemimpinan dari sebuah kepala atau sebuah pemimpin, sebuah leader. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil ilmu-ilmu yang ada di video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.